Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, kembali bersama dengan saya Ronald Michael Manuel dalam podcast Bawaslu Papua on the spot. Hari ini kita berada di kantor Bawaslu Supiori. Bawaslu Supiori dan Bawaslu Biak ini mereka kolaborasi untuk menyelesaikan berbagai persoalan di tapal batas, dan ini memang agak sedikit unik. Untuk itu kita akan berdiskusi dengan Ketua Bawaslu Supiori, Pak Jani Hendrik Daniel Prawar, dan anggota Bawaslu Biak Numfor, Kasim Abdul Hamid. Dan terima kasih untuk kehadiran Bapak Kepala Kampung, Bapak Otto Miniber dari Kampung Syurdori, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori. Pak Ketua Bawaslu Supiori, kira-kira ini persoalan tapal batas nih bagaimana? Jadi mohon izin, jadi terkait tentang tapal batas ini kalau secara administrasi memang sampai hari ini dari kedua pemerintahan baik Supiori dan Biak ini masih dalam proses penyelesaian untuk Administrasi. administrasinya. Nah, terus kaitan dengan pemilu sebelumnya, pemilihan, kira-kira dari teman-teman Bawaslu Supiori, hasil evaluasinya kira-kira bagaimana itu? Jadi kalau dari kami dari pengawasan pengalaman pemilu sebelumnya di tahapan-tahapan pemilu sebelumnya khusus untuk pemilu dan juga kemarin kita pemilihan di tapal batas ini karena ya mungkin agak beda tapal batas di Supiori dengan di beberapa daerah karena di mana eh, di tapal batas ini wilayah hukumnya masih masuk di Supiori, Wilayah hukum pemerintahan, pemerintahan kampungnya ya pemerintahnya masih masuk di Supiori, tapi di tengah-tengah antara kampung Supiori dengan kampung Biak Numfor. Nah, Biak Numfor itu ada di antara terselip di antara kampung-kampung yang ada di Supiori. Ini pemerintahan kampungnya. Jadi siksak gitu. Jadi ada Dobo Biak, pertama Dobo Supiori, di sebelahnya Dobo Biak, pemerintahan Biak, kampung pemerintahan Biaknya. Di sebelahnya ada kampung Wandos, pemerintahannya Biak Numfor. Di sebelahnya ada kampung Syurdori, pemerintahnya Supiori. Di sebelahnya lagi ada Syurdori, kampung dari Biak Numfor lagi. Habis itu masuk lagi ke Wariesi, kampung yang ada di wilayah hukum Supiori juga. Jadi siksa. Nah itu Jadi kondisi yang terjadi. memang ini unik ya, sangat unik. Itu sebab kenapa kita mendiskusikan hal ini, karena dari batas wilayah geografis pemerintahan Supiori dan Biak Numfor itu, di tapal batasnya itu ada kampung yang di wilayah Supiori, tetapi kemudian di dalamnya ada sebagian yang juga kampung dari Kabupaten Biak Numfor. Nah, ini akan sedikit menantang ini Bapak Kepala Kampung terhadap proses-proses pemilihan itu, kira-kira bagaimana? Bapak kan mantan Bamuskam ya, 2 periode. Nah, Ya, terima kasih atas kesempatan yang mungkin dipercayakan sebagai kepala kampung walaupun baru kurang lebih 6 bulan saja yang menjabat sebagai kepala kampung. Berarti sampai 2027? Siap, 20. Wah, berarti pemilu Bapak pegang kendali di kampung ini. Siap. Jadi itu terima kasih kepada Tuhan karena masih berikan nafas kehidupan untuk kita yang hadir atau kesempatan untuk kita masih bernapas. Tetapi yang kedua, ucapan terima kasih dan selamat datang adik Ronald dari Jayapura, terutama ke kampung saya. Sangat berterima kasih. Ya.
Jadi untuk mengalami apa yang tadi disampaikan Ketua Bawaslu, saya sebagai Ketua Bamuskam, 5 kampung ini menjadi konflik. Dalam hal kita ini datanya belum lengkap Kampung atau apa masih saja kacau. itu? Kampung Kampung Dobo, Dobo Biak, Biak, Dobo Supiori, Dobo Supiori, Wandos, Wandos, Siurdori Biak, Sidori Siurdori Biak, Supiori. Sidori Supiori. Ya. Oke. Jadi pengalaman saya sebagai Ketua Bamuskam pada saat pemekaran Kabupaten Supiori, saya selaku Ketua Bamuskam, waktu Pak Warikar sebagai Bupati, kami pernah perjuangkan aspirasi masyarakat Bondifuar ini. Dan sesuai dengan adat, saya juga Mananirnu yang tapal batas ini kami harus berunding sebelum itu. Sehingga nama Bondifuar itu saya ada di situ waktu kami mengawali distrik ini. Kita runding namanya siapa dan dibawa kemana, ke Biak atau ke Supiori. Oke. Tetapi waktu itu kami patoknya namanya sudah jelas dan kami tetapkan, dan papan namanya kami taruh di mungkin antara Tansundi, Wopes itu, SMP itu, kami tancap nama itu di situ. Distrik Bondifuar. Tetapi namanya belum resmi ke Supiori atau Biak. Oke. Kami percayakan kepada 2 kabupaten. Sehingga distrik Bondifuar masuk ke Biak sampai pada hari ini. Jadi itu latar belakang dari itu. Dan sementara kita melihat ke pemilu setiap tahun, ya kami di distrik ini atau kampung ke Supir ini selalu berkendala dengan data. Oke. Data itu yang membuat kami. Banyak nama yang ada di versi Biak yang masih ada di versi Supiori. Oke. Seperti itu. Jadi data itu sampai hari ini kemarin saya mau sampaikan bahwa seperti apa yang dari Biak sampaikan bahwa orang matinya masih ada, bisa memilih, masih data itu. Sehingga kemarin saya sempat mau untuk menyampaikan itu, tapi karena waktu nanti baru saya mungkin berusaha untuk Kepala kampung yang nama versi Biak, versi Supiori itu apakah maksudnya nama yang ada di kampung-kampung masuk di distrik Kabupaten Biak Numfor itu nama yang sama ada di kampung-kampung yang masuk di distrik Kabupaten Supiori, begitu atau seperti apa? namanya sama. Sama? Ya, dari DPT itu. Jadi namanya masih sama di Biak, di Supiori. Jadi ini Jadi satu. ya. Pak Ketua dan Pak Kasim, mungkin persoalan yang tadi Pak Kepala Kampung sampaikan itu ada kesamaan nama dalam DPT. Pak Kasim kira-kira bagaimana itu? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, terkait dengan persoalan yang sampai dengan hari ini belum terurai dengan tuntas, kita tidak bicara soal tapal batas karena ini wilayah pemerintah. Betul. Sebagai penyelenggara pemilu di bidang pengawasan, Bawaslu dari pengalaman Pilkada 2018 sampai dengan pemilu 2019, memang sampai dengan hari ini terkait dengan data kependudukan, memang kedua pemerintahan belum mencoba untuk mau memastikan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kampung tadi itu benar. Sehingga sekarang dengan pola kegiatannya KPU Kabupaten Biak Numfor untuk mencoba mengurai kekusutan terkait dengan data kependudukan di tapal batas 2 kabupaten. Sehingga kemarin KPU memberikan data ke kita bahwa untuk 5 kampung di distrik Bondifuar Kabupaten Biak Numfor itu sudah secara perlahan sudah kita temukan benang merahnya. Sehingga data yang dihimpun oleh KPU dari 5 kampung di distrik Bondifuar itu sebagian besar itu sudah merekam EKTP. Tinggal 70 sekian lah warga masyarakat dari 5 kampung dari distrik Bondifuar itu yang belum terekam EKTP. Nah, sehingga kegiatan sosialisasi di pengawasan partisipatif yang digagas kemarin itu yang kemudian kita mau mencoba untuk mau memastikan bahwa 71 masyarakat kampung di distrik Bondifuar itu bisa ditangkap oleh Dukcapil Biak maupun Dukcapil Supiori.
Sehingga ke depan pemilu 2024 kekusutan semrawut siksak Iya, iya, kependudukan iya. tadi itu bisa berjalan dengan baik. Jadi memang tantangannya itu tidak bisa diselesaikan hanya Bawaslu, KPU, tapi ini harus kolaborasi, teman. Nah, kemarin kan Pak Ketua Supyori dan teman-teman Bawaslu Biak ini menggagas kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif yang dalamnya ada pencanangan kampung pengawasan partisipatif para Bawaslu. Nah, efektivitas dari kegiatan yang dilakukan ini terhadap persoalan-persoalan ini bagaimana menurut Pak Ketua? Jadi terima kasih. Jadi eh, kegiatan kami Bawaslu antara dua kabupaten ini di Tapal Batas kemarin, tanggal 27 kemarin, eh, eh, terkait tentang sosialisasi di mana kami berbicara tentang menjaga hak pilih dan potensi kerawanan. Hmm, Nah, kenapa harus kami mensosialisasikan itu? Karena bicara masalah hak pilih ini kita bicara masalah data kependudukan. Karena syarat untuk menjadi pemilih salah satunya adalah EKTP betul. dan itu wajib. Terus yang kedua, kenapa kami memilih lagi potensi kerawanan pemilu? Karena di sini dengan data yang belum valid, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Desa dan juga Bang Kasim dari Biak, bahwa potensi-potensi yang harus kami dari sekarang sudah mulai melihat. Nah, makanya dari hasil kegiatan kami kemarin, kami ada launching para Bawaslu dan juga kampung pengawasan partisipatif. Nah, tujuan dari itu supaya ke depan kita melihat potensi pelanggarannya seperti apa. Kita sudah petakan dan apabila pelanggaran-pelanggaran itu terjadi, ada wadah di mana tempat kita duduk bersama, seperti Ya, para Bawaslu. posisi netral ini. Iya, posisi netral di mana kita mencoba melihat solusi-solusinya, tidak langsung kami melihat itu dan kami lakukan penindakan dari Ya, sisi ya. Bawaslu, karena peran Bawaslu bukan hanya melakukan pengawasan, tapi melakukan pengawasan, pencegahan, dan penindakan. Nah, semaksimal mungkin kami bisa mencegah. Respon pemerintah dari kabupaten sampai tingkat kampung, masyarakat seperti apa? Kegiatan kemarin luar biasa, banyak masukan dan tanggapan dari masyarakat bahwa itu baru pertama kali mungkin terjadi di kedua kabupaten ini, baik Biak Numfor dan Sepiori. Dan menurut masyarakat kampung, Bawaslu luar biasa karena bisa menggagas kegiatan seperti ini, bahkan melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat sampai ke tingkat bawah. Dan itu di kampungnya Siordori, Pak Kepala Kampung. Kira-kira Pak Kepala Kampung menanggapi apa yang dilakukan teman-teman Bawaslu Supiori dan Bawaslu Biak Numfor ini terhadap kegiatan tersebut seperti apa? Ya, sebagai seorang kepala kampung, sangat berterima kasih dan dukung hal itu karena ada tadi pertama sampaikan bahwa itu mengenai data. Maka berterima kasih kepada Bawaslu Biak, buat Supyori karena membuang waktu, tenaga untuk mau datang ke kampus saya. Jadi sangat berterima kasih dan ya kiranya ini nanti tetap berjalan terus supaya ke depan data-data itu bisa kita rubah atau amankan untuk menuju pemilihan dan pemilu tahun 2024. Dan kampung ini tuh kampung yang indah. Siap. Ada pantai. Jadi kemarin selesai acara langsung berenang-berenang. Ya. Jadi kalau alamnya sudah indah, hijau, di situ saya lihat ada pohon-pohon yang pohon besar. Di masyarakat mungkin di diedukasi untuk tidak merusak pohon juga mungkin ya. Ya, tidak. Dan itu luar biasa, Pak Kampung. Itu perlu dilestarikan. Dan kalau alam sudah indah, kita juga punya tugas menata demokrasi. Siap. Nah, Pak Kasim, eh,
kira-kira saran masukan terhadap persoalan-persoalan ini dari sisi sudut pandang Bawaslu terhadap semua komponen, terhadap teman-teman KPU, terhadap pemerintah daerah di 2 kabupaten ini untuk konkret dari teman-teman Bawaslu sebenarnya seperti apa? Oke, baik. Terima kasih. Jadi berangkat dari kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif, di dalamnya terselip 2 agenda besar. Oke. Yang pertama adalah pencanangan 5 kampung sebagai pengawasan partisipatif. Lalu kemudian di dalam juga ada para Bawaslu. Oke. Yang paling penting dari semua itu adalah deklarasi bersama. Oke. Nah, ini menjadi tanggung jawab kolektif, tidak hanya sebagai penyelenggara pemilu Bawaslu maupun KPU di 2 kabupaten, tetapi paling tidak perhatian dari 2 pemerintah. Yep. Sehingga dalam proses pemilihan maupun pemilu di 2024, di 5 kampung ini masyarakat bisa sadar soal hak dan kewajiban mereka tentang pemilu. Nah, itu yang kita harapkan. Sehingga kemarin saya melihat bahwa ada peristiwa yang luar biasa terjadi, di mana pemerintah 2 kabupaten hadir turut bersama-sama dengan masyarakat. Nah, inilah yang kemudian kita buktikan dengan kegiatan itu, agar supaya masyarakat bisa mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam pemilu. Di sisi yang lain, KPU biar berjalan terus untuk melakukan penataan terkait dengan data pemilih, kemudian KPU Supyori juga hal yang sama, itu terekam dalam materi yang disampaikan. Sehingga masyarakat baru sadar bahwa ternyata yang selama ini kita ikuti pemilu tidak boleh menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali. Nah, kemarin memang sangat istimewa. Artinya ini masyarakat hanya untuk mengetahui bahwa ternyata pemilu itu punya aturan yang jelas. Nah, untuk meminimalisir potensi itu secara sadar memang benar masyarakat sudah mengetahui itu. Sehingga potensi pelanggaran nanti pada saat hari H plus pemilihan itu masyarakat sudah bisa memahami secara baik. Seperti itu. Mantap. Jadi sahabat Bawaslu, kita apresiasi teman-teman Bawaslu Supyori dan Bawaslu Biak Numfor dan juga Pak Kepala Kampung dan 5 kampung, distrik dan pemerintah daerah. Kenapa? Karena teman-teman sudah mewujud nyatakan kolaborasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di tapal batas. Nah, ini bisa kemudian menjadi contoh bagi seluruh masyarakat di seluruh Indonesia yang mana daerahnya itu ada masyarakat pemilih di daerah-daerah tapal batas. Nah, kira-kira capaian yang akan dituju oleh teman-teman Bawaslu itu seperti apa, Pak Ketua Supyori? Untuk kami, harapan kami ini kalau terkait kegiatan dan juga pemilu besok 2024, kami berharap data di tapal batas ini sudah jelas, hak pilih mereka tersalurkan dengan baik, dan tidak ada pelanggaran yang terjadi di sini. Terus pemilu bisa berjalan dengan damai, dengan aman, jujur. Nah, dengan dibuktikan dengan kami telah melakukan deklarasi damai pada saat. Jadi apa namanya? Kalau dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, pernah nggak ada persoalan yang kemudian berdampak kepada persoalan-persoalan misalnya konflik seperti itu? Pernah ada atau tidak itu, Pak Ketua? Jadi pengalaman pemilu pemilu tahun 2008 kalau tidak salah atau 2005 awal waktu itu. Waktu Supyori masa transisi terlepas dari Kabupaten Induk Biak Numfor, karena otomatis anggota dewan yang ada di Biak Numfor yang terpilih dan aktif pada saat itu bergeser. Nah, terus pada saat itu ada tahapan pemilu. Mirip-mirip DOB Provinsi Kalimantan Barat. Nah, jadi pada saat itu kenapa sampai dampaknya bisa ada kampung biak di antara kampung-kampung Supyori? Itu dampaknya. Dari ketika hasil pemilunya tidak di daerah situ, dari daerah tapal batas ini ada calon anak asli dari daerah situ tidak lolos pada saat itu.
Akhirnya ada pernyataan-pernyataan dengan pemerintahan antara dua kabupaten ini kira-kira kemana. Akhirnya ada pernyataan sikap dan kesepakatan bersama mungkin antara mereka di situ, masa pendukung dan juga adalah masyarakat di kampung itu yang merasa bisa mempunyai wilayah hukum sendiri dalam arti ini desa, entah itu ke superior atau ke biak, tapi dengan sendirinya terjadi pada saat itu. Dan pada saat itu memang saya masih sebagai staf Panwas, jadi belum terlalu Naik terjun sampai ke sekarang ketua. sampai ke bawah. Jadi harus, dan kondisi waktu itu superior hanya satu jalur, jalur utara, dan jalannya dan jalannya terjal pada saat itu karena belum diaspal dengan baik. Dan untuk mencapai superior butuh waktu pada saat itu sekitar 7 sampai 8 jam baru kita sampai ke superior dari biak Numfor. Sekarang Kalau sekarang 1 atau 2 jam, standarnya 2 jam lebih itu udah sampai. Karena sudah ada 2 alternatif, lewat barat di daerah barat dan utara bisa ke superior. Pak Kepala Kampung, untuk Kampung Syurdori, kira-kira kita tuh pengen tahu dari kolaborasi ini, dari sinergitas ini, Bapak Kepala Kampung punya rencana jangka panjang sama masyarakat terhadap persoalan-persoalan ini seperti apa? Ya, kembali ke pengalaman yang tadi disampaikan, bahwa sejak sebagai ketua Bamuskan, untuk masalah-masalah yang mungkin terjadi di kampung, terutama pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, itu tidak pernah ada. Jadi harapan kami ke depan, atas terpilihnya sebagai kepala kampung, saya tetap berusaha untuk setiap pemilihan, dari pemilu atau pemilihan kepala daerah, tetap saya berusaha untuk amankan masyarakat saya, untuk yang tidak ada konflik di antara masyarakat. Jadi sudah boleh dibilang itu dewasa ya dalam proses demokrasi, dan hanya tinggal perbaikan yang tadi kita bahas tentang persoalan DPT, merapikan, dan itu lebih kepada tanggung jawab teman-teman dari KPU, teman-teman Bawaslu juga melakukan pengawasan seperti itu ya. Dan juga lepas dari demokrasi ini, sebagai kepala kampung, kemarin kami duduk bersama dengan Bupati Biak dan Supiri untuk bagaimana masyarakat yang tadi di tepi batas ini harus kembali ke Supiri supaya data itu clear dan kita menuju ke 20 pemilu dan pemilihan daerah 2024 dengan aman, nyaman, dan tertib. Jadi itulah fenomena kondisi masyarakat pemilih di tapal batas antara Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiri memang sangat unik. Jadi mungkin Syurdori ini posisi tengah kan? Posisi netral. Atau karena tadi ada 2 kampung yang namanya sama tapi beda kabupaten. Beda kabupaten. Pemerintahnya beda. Namanya sama, hanya pemerintahan yang beda. Satunya di Biak, satunya di... Itu sampai saya dengar-dengar katanya yang membedakan tuh warna cat rumah, betul kah? Tidak. Datanya yang beda. Jadi begini, mungkin saya perlu tambahkan lagi terkait tentang awal mulanya sampai bisa terpisah kayak seperti itu. Jadi pada saat masa transisi itu kan semua masih kabupaten induk Biak Numfor, nama kampungnya pada saat itu. Nah, ketika sudah dipecahkan 2003, karena dari kampung induk nama-namanya masih ada. Nah, pada saat itu yang tadi saya sampaikan bahwa kita bicara masalah pergeseran anggota legislatif pada saat itu. Nah, hak-hak ini mereka berbicara. Nah, kondisinya Kampung Surdo sama, satu kampung waktu itu Biak Numfor. Ketika pemekaran sudah diserahkan ke Supiri. Tetapi karena persoalan itu yang merasa masih tetap di Biak, mereka bertahan bahwa mereka masih tetap di Biak. Silakan Supiri, kalian mau ke Supiri silakan.
Itu sebabnya di tengah-tengah pemerintahan Supiori masih ada kampung Biak Numfor atau pemerintahan Biak Numfor. Awalnya seperti itu. Dan kita tidak masuk ke persoalan itu, Ya, kita tidak masuk tapi ke kita persoalan itu. sedang ingin supaya dengan fenomena kampung-kampung zigzag ini, tapi pemilihan serentak 2024 itu bisa berjalan aman, damai, dan terkendali. Karena nanti otomatis, misalnya distribusi logistik dari Biak Numfor, teman-teman Bawaslu harus lakukan pengawasan ekstra itu. Jangan sampai dia nyasar ke kampung yang distrik dari Kabupaten Supiorinya atau sebaliknya. Jadi begini, pernah terjadi karena di satu kampung TPS yang sama, Nah itu. karena berdekatan, TPS Biak Numfor, TPS Supiori. Jadi dari penyelenggara, rekan-rekan penyelenggara ini, mereka antar logistik yang tadinya harus ke Supiori ternyata salah masuk TPS. Itu dia. Itu tapi sempat dicegah karena ya mereka baru kenal di kampung itu. Oh iya, iya. Itu punya di Supiori, kembalikan. Nah itu. Hal itu sempat terjadi. Itu pengawasan ekstra yang harus dilakukan. Sederhana memang, tapi itu dia berdampak ini juga sangat berdampak. Oke, closing statement dari Pak Kasim seperti apa? Terkait dengan penyelenggaraan pemilu di wilayah tapal batas antara Kabupaten Biak Numfor dengan Kabupaten Supiori, khususnya di Distrik Bonifuar, dengan Distrik Supiori Timur, kita berharap bahwa kegiatan sosialisasi ini sebagai langkah awal, dan kita tidak harus berhenti di sana. Kita akan tetap terus melakukan sosialisasi dengan masyarakat, khususnya di kampung tersebut, karena semua punya komitmen yang sama, apalagi dipedomani juga dengan deklarasi kemarin. Hal yang penting adalah kita inginkan pada saat hari H pemungutan suara di bulan Februari tahun 2024, masyarakat tetap akan berpedoman dengan DPT yang ada, walaupun mungkin nama yang sama akan terselip juga masuk di TPS sebelah di wilayah Kabupaten Supiori, tetapi tetap dia akan menggunakan hak suaranya di kampungnya masing-masing, di kabupaten masing-masing. Siap. Dan mudah-mudahan penyelenggaraan pemilu di tapal batas berjalan dengan lancar, aman, tertib, dan demokratis. Keren. Pak Kepala Kampung, pesan penutup. Harapan saya sebagai Kepala Kampung, ya dalam deklarasi kemarin, kiranya masyarakat kami berusaha kepada bapak-bapak yang ada, baik dari provinsi, Kabupaten Biak Numfor, dan Supiori yang kemarin sudah rela datang di kampung saya. Kami berterima kasih dan tetap kami berusaha untuk mengamankan pemilihan dan pemilu tahun 2024 dengan aman, nyaman, dan damai. Dan harapan saya yang berikut adalah ketika Bapak Bupati Supiori, Biak, dan jajaran yang ada dan ada dari provinsi, ketika melihat tempat deklarasi itu, bagaimana apa yang ada di Bapak-Bapak punya hati, apakah masih mempergunakan saya punya kampung untuk tetap kita bekerja sama mengamankan demokrasi yang kecil yang ada di kampung, atau bagaimana saya kembalikan, dan terutama para Bawaslu itu saya kembalikan apabila disetujui untuk kita bikin atau membuat pondok atau para Bawaslu harus kembalikan bahwa kita harus bangun pantai wisata Report Bawaslu Kabupaten Supiori. Jadi pantai itu kita harus kembangkan. Saya kembalikan kepada Bapak Bupati dan semua yang hadir kemarin menyaksikan tempat kecil yang ya mungkin dinilai bahwa mungkin bukan seperti itu. Ya itu yang kami punya. Terima kasih. Jadi Pak Kepala Kampung, kami itu Bawaslu Papua sedang mengembangkan kolaborasi pencegahan atau pengawasan partisipatif dengan konten-konten wisata, objek-objek wisata. Jadi mungkin Bapak punya kampung ini bisa menjadi pilot project. Itu harapan saya. Iya, apresiasi untuk Pak Kepala Kampung yang mau membuka diri. Siap. Dan mau bersinergi dengan teman-teman Bawaslu Supiori, Biak Numfor juga untuk kemudian bisa memainkan peran masing-masing untuk suksesi pemilu dan pemilihan serentak 2024. Pak Ketua, closing statement. Baik, sebelum saya menyampaikan
beberapa hal. Mungkin saya perlu sampaikan juga karena Hmm, setelah kegiatan kemarin sempat semalam ketemu dengan beberapa kepala kampung lain oke. dari 5 kampung ini, dari Dogo Biak, dari Sirdori Biak. Hmm, Mereka juga berharap bahwa ada para Bawaslu di sana. siap. Karena mereka siap sekali dan mendukung penuh. Itu penyampaian langsung dari beberapa kepala kampung. Nah, dan hal ini juga sudah disampaikan langsung kepada Ketua Bawaslu Biak. Beliau mungkin hari ini tidak hadir dan diwakili Pak Kasim. Nah, harapan saya ke depan bukan hanya di Supiori, tapi kita juga bisa mendukung bapak-bapak kepala kampung di beberapa kampung yang sudah kita launching bersama Oke. kelima kampung ini dan juga launching bersama kampung pengawasan partisipatif di 5 kampung ini. Dan sempat saya juga sampaikan bahwa akan tetap kami lanjutkan dengan beberapa agenda-agenda Bawaslu di 5 kampung ini di tapal batas. Dan harapan mereka kami akan turun ke kampung langsung, kami akan buktikan ke depan, kami berharap juga ke provinsi untuk dukungan anggaran dari Bawaslu Provinsi, supaya langkah-langkah kami dalam sosialisasi untuk menjaga hak pilih, potensi kerawanan di tapal batas bisa terlaksana. Bukan hanya kita duduk di ruangan, tapi paling tidak di kampung lain kita juga duduk di halaman terbuka, di tempat spot-spot wisata mereka yang juga Ya, tidak kalah menarik, seperti itu. Dan harapan saya ke depan, kerjasama ini bukan hanya dengan kepala kampung, tapi dengan pemerintah daerah, dengan kejaksaan, dengan kepolisian, TNI, dengan tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh perempuan yang ada di kampung, bahkan yang ada di kabupaten, untuk bekerja sama bagaimana kita membangun pemilu, menjaga pemilu, hak pilih masyarakat di tapal batas, bukan hanya di Debondiwar, tetapi juga di Suwandiwe, karena berbatasan juga dengan Kabupaten Supiori. Nah, itu harapan saya ke depan, mungkin di hari ini, di saat podcast hari ini, penyampaian kami mungkin di hari juga bisa sampai ke telinga mereka yang lain, supaya mari kita bangun kolaborasi di tapal batas, bagaimana kita melihat pemilu kali ini adalah pemilu serentak di mana bukan hanya pemilihan umum, tetapi tahapan pilkada, gubernur dan bupati juga akan terlaksana di tahun yang sama. Dia agak berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Jadi mungkin itu harapan saya, ada kolaborasi dari pemerintah daerah 2 kabupaten dan stakeholder 2 kabupaten yang terkait. jadi sahabat Bawaslu yang belum mengerti apa itu para Bawaslu, ini adalah program inovasi kami, yaitu sosialisasi kontekstual. Jadi kalau di Papua itu ada para adat ya Bapak. Jadi kalau orang mau menyelesaikan masalah itu di Terus duduk para adat, duduk sama-sama di sama-sama. Duduk dengan kepala dingin, sambil makan, minum, Pinang. ya. Lalu kemudian ada yang memimpin, berbicara dengan penuh hikmat, kebijaksanaan, prinsip-prinsip keadilan itu ditegakkan sehingga ada jalan keluar terhadap masalah. Nah, ini yang kemudian kami Bawaslu Papua mengadopsi dan teman-teman Bawaslu Supiori Biak Numfor ini sudah mengimplementasikan di 5 kampung kemarin dan ini sangat luar biasa kami apresiasi dan yang pasti untuk mencapai pemilu dan pemilihan yang berkualitas itu tidak bisa Bawaslu sendiri, KPU sendiri, pemerintah sendiri, tapi kita perlu menggerakkan seluruh lapisan masyarakat untuk sama-sama terlibat. Dan harapan kami ya pasca ini kan Bawaslu sudah bikin, mungkin nanti Pak Kepala Kampung bikin lagi kan. Pasti. Terus mungkin teman-teman KPU bikin lagi. Jadi ya sudah para Bawaslu itu silakan dipakai untuk aktualisasi ruang-ruang demokrasi. Jadi ada yang mau Saya tambahkan sedikit saja mengenai yang disampaikan bahwa kemarin banyak yang ingin bertanya mengenai hak-hak mereka pada saat pemilihan, terutama hak pilih mereka, menyangkut PNS yang mungkin ingin caleg
atau jadi partai, Oke. tapi karena batasan waktu, Betul. maka tetap saya berusaha untuk undang Ya. Bawaslu untuk duduk di para-para yang sudah siap. Demikian, seperti itu. Sip. Jadi itu kemarin tuh hanya pencanangan, terus kemudian sosialisasi singkat, itu baru awal, itu bukan akhir. Maka mungkin selanjutnya kolaborasi, terus kemudian tadi Bapak sampaikan jadi hal-hal teknis terlalu banyak. Ada regulasi yang perlu diketahui oleh masyarakat, baik dari teman-teman Bawaslu maupun teman-teman KPU. Apresiasi buat teman-teman Bawaslu Supyori, Bawaslu Biak Numfor, dan Bapak Kepala Kampung Syurdori mewakili 4 kampung lainnya dan seluruh lapisan masyarakat. Ini terobosan yang luar biasa dan ini bisa menjadi contoh bagi masyarakat pemilih di tapal-tapal batas di daerah lainnya. Semoga kolaborasi ini tetap terjalin dan bisa menghasilkan hal-hal yang baik dan berguna bagi masyarakat, dan kita sama-sama bisa menjaga proses demokrasi ini berjalan aman, damai, lancar, dan kita bisa sama-sama melahirkan pemimpin wakil rakyat yang berkualitas yang akan bekerja mensejahterakan rakyat. Dari Supyori, dari kantor Bawaslu Supyori, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Kami pengawas pemilihan umum